jika penggunaan pupuk hayati ini sesuai dengan SOP, saya yakin akan meningkat. Itu sesuai yang disampaikan oleh Pak Insinyur Sigit selaku formulator, bahwa dari MT ke MT, dari tahun ke tahun, maka kualitas lahan sawah kita itu akan semakin bagus, sehingga mengakibatkan produktivitas atau produksi padi sawah kita akan meningkat. Dia akan meningkat. Jadi grafiknya meningkat. Nah, apakah meningkat terus? Ya enggak lah. Ya, meningkat terus ya. Tapi ada mentoknya. Nah, mentoknya di mana? Yaitu di batas kemampuan genetika dari tanaman itu sendiri. Ini sudah sunatullah ya. Tidak akan mungkin padi ini akan menghasilkan 30 atau 50 ton per hektar. Itu sudah melewati kodratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sehat selalu sahabat tani Agropest Solution dimanapun Anda berada. Semoga pagi hari ini kita selalu semangat, diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk tetap berkarya membangun pertanian Indonesia ya. Paling tidak untuk ketahanan pangan kita sendirilah ya. Hari ini saya masih tetap di Balai Benih Padi dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau. Saya masih menunggu teman-teman tim dari PPU sedang panen ya. Ada Pak Mulyadi SPKP, beliau kepalanya, kemudian ada Pak Samsul ini KTU-nya, dan anggota tim yang lain. Baik sahabat tani semuanya, saya ingin mereview beberapa hal yang terkait dengan peningkatan produksi padi yang ada di Balai Benih ini. Sebagai informasi, saya pernah sebagai kepala Balai Benih ini selama 8 tahun ya, tahun 2011 sampai 2019. Ya, ada teman baru lewat ya. Bentar, lanjut ke sini ya. Oke. Itu anaknya Pak Yakub ya, anggota petani penangkar kita di sini. Jadi kembali lagi kita sedikit ngobrol bincang, bahwa saya dulu pernah di sini, pernah menangani lahan seluas kurang lebih 6 hektar ya, tapi yang fungsional nih sekitar 2 sampai 3 hektar ya. Jadi yang bagian belakang sana belum difungsikan karena lahan di sini pengairannya termasuk pasang surut tipe C, dimana yang dekat sungai itu malah lebih tinggi, jadi agak susah mengatur pengairan di Balai Benih ini. Saya merasakan seperti itu ya. Nah, semenjak dipegang oleh Pak Mulyadi dengan berbagai dukungan dari stakeholder, banyak anggaran dari
teman-teman di dewan bisa masuk sini, sehingga pengairan ini sedikit demi sedikit mulai tertata ya. Seperti sebelah saya ini, nah ini parit agak besar ya, agak besar paritnya. Saya petani semuanya, mohon maaf ini kabutnya tebal. Tebal banget ini sampai saya nih agak, walaupun pakai mobil nih agak kabutnya tebal ya. Kalau kabut tebal di sini pertanda bahwa seharian nanti insya Allah ini panasnya kencang ya, kencang. Ini tandanya seperti itu, karena di Kabupaten Berau, Kaltim ini rata-rata di lapisan bawahnya itu ada batu baranya ya. Jadi ini termasuk efek dari batu bara juga. Kita lanjutkan review yang kemarin saat panen, ada di video saya beberapa hari yang lalu. Itu berdasarkan hasil ubinan dari Ibu Korluh, itu Ibu Anggi Yunirda Anggia Fitriani AMD. Hasil dari ubinan 3 sampel dengan 3 petak yang berbeda ini menunjukkan di angka 6,128 ton gabah kering panen per hektar ya. Ini suatu capaian yang saya anggap luar biasa, karena masa saya untuk mencapai seperti ini sangat susah ya, sangat susah. Sehingga setelah saya keluar dari balai benih ini, kebetulan saya ditarik di dinas sekarang mengurusi pupuk, pestisida dan perlindungan tanaman, saya masih kepikiran kenapa saya bekerja bertahun-tahun di balai benih ini tidak ada peningkatan ya. Padahal dulu ya juga kepikiran ya, selama itu kepikiran, tapi kita mau bergerak agak susah ya, karena kita merangkul stakeholder ini tidak mudah ya. Ya, setelah saya ada kesempatan ada sedikit kewenangan, maka saya gunakan untuk membantu teman-teman di balai benih, kemudahan-kemudahan dari pengendalian hama, kemudian support kita di bahan pengendalinya itu saya permudah, karena tetap prinsip saya, jika kita memudahkan urusan orang lain, insya Allah urusan kita juga akan dipermudah, insya Allah. Seperti itu teman-teman sekalian. Kembali tadi ya, produktivitas 6,1 ton, zaman saya 3 sampai 4 ton. Kemudian tahun kemarin atau musim gaduh kemarin, Inpari 42, ini informasinya 5,4 ton ya, jadi ada peningkatan, terus ada peningkatan. Mudah-mudahan kedepannya juga akan terus meningkat ya. Ini informasi dari Insinyur Sigit Agus Himawan. Beliau adalah penemu sekaligus formulator dari pupuk hayati Pucamadu, bahwa dengan penggunaan pupuk hayati di setiap musim tanam itu akan memperbaiki struktur tanah, kemudian teksturnya, kegemburannya, kemudian juga ketahanan penyakit terhadap ketahanan tanaman padi sawah terhadap penyakit, kemudian pengurangan pupuk kimia ya. Dari MT per MT ya, saya tidak mengatakan dari tahun ke tahun, tapi dari musim tanam ke musim tanam berikutnya akan terjadi peningkatan ya. Ini sudah kita rasakan ini, sahabat tani semua. Jadi tidak usah ragu ya, kita menggunakan pupuk hayati ya. Kalau di tempat saudara sekalian tidak ada Pucamadu ya, nanti cobalah dengan pupuk hayati yang ada ya. Tapi saran saya tetap gunakan Pucamadu ya. Kalau susah untuk mendapatkannya nanti WA saja ke saya.
Nanti saya informasikan ya teman-teman di sekitar tempat saudara yang ada pecah madu yang dekat, yang tidak mahal mas, yang tidak mahal. Bentar coba saya carikan ini contohnya. Nah, ini sahabat tani semuanya, dari 2 MT ini ya, ini yang dipakai untuk demplot di Balai Benih UPTD BPPH Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau, yaitu pupuk hayati majemuk, mereknya Pucah Madu. Ya, ini sudah terbukti ya, itu di MT kemarin ngadu itu 2 botol ya, saya minta sampel dari pabrikan untuk di Balai Benih cuma 2 botol. Kemudian rendengan ini, musim rendengan ini Balai Benih mengadakan sendiri sebanyak 30 botol. Mereka membeli sendiri karena sudah tahu peningkatan produksi akan dicapai dengan penggunaan pupuk hayati Pucah Madu ya. Jadi ini bukan kita promosi, tapi kenyataannya seperti itu. Ini hanya 1 sampel di Balai Benih ya, yang notabene adalah nilai ataupun indikator keberhasilan Dinas Pertanian itu akan nampak dari keberhasilan UPTD-nya ya. Salah satunya adalah UPTD Balai Benih Padi dan Hortikultura di Kampung Bangun ini ya. Ini saya masih ingat betul apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas yang kemarin, Pak Mustaqim Suarjana ya, bahwa UPTD ini harus diberikan support yang lebih ya. Karena selain ini sebagai indikator keberhasilan dari dinas ya, UPTD ini menanggung beban beban moral ya. Saya merasakan selama 8 tahun ya, bahwa di Balai Benih ini salah satu UPTD yang harus menyetor retribusi ke pemerintah daerah. Sekarang ini informasinya 25 juta per tahun. Jadi hasil dari produksi benih ya, yang dijual itu akan dikembalikan ke negara. Seperti itu teman-teman sekalian ya. Oke, kita mungkin sedikit ke sawahnya. Ini ada beberapa petak yang belum dipanen. Saya sengaja menunggui teman-teman dari Balai Benih, tapi belum ada yang hadir. Kita jalan-jalan ya. Terus ya. Jangan lupa ini kunci dari keberhasilan kita, kunci dari peningkatan produksi dan perbaikan lahan kita. Oke, setuju ya? Ayo kita jalan. Kita jalan-jalan ke Balai Benih. Saya taruh sini. Ini ada gorong-gorong persiapan untuk sana. Ini pondok untuk menaruh tempat panen kemarin ya. Kita ngubin di sini ya, bersama Ibu Anggi, Pak Samsul, dan teman-teman sekalian. Nah, oke, kita lihat
agak rebah. Ini teman-teman sekalian ya. Ya, sini kita ngobrol lagi di sini ya. Jadi khusus petak ini di bawah pohon mangga. Ini endemis blas sebenarnya. Endemis blas dan juga kresek. Saya hafal karena saya 8 tahun di sini. Ya. Jadi setelah menggunakan puca madu ini sangat berkurang ya. Walaupun tetap kita penyemprotan dengan fungisida itu tetap kita lakukan ya. Tapi tidak separah yang dulu. Sekarang terkena ini tapi sudah masuki masa panen, jadi tidak terlalu berpengaruh ya. Tapi kalau seperti ini daun mengering ya, itu ya, awar ini menyerang pada saat mungkin masih fase vegetatif ataupun generatif awal ya, pembungaan pada padi berbunga, kemudian saat masak susu ini mengkhawatirkan. terlalu karena akan menurunkan produksi padi sangat signifikan ya, sangat signifikan ya. Karena apa? Yang diserang adalah daun ya, daunnya mengering. Ibarat kita itu dapurnya guling. Dapurnya guling ya, bagaimana dia bisa memberikan asupan nutrisi kepada ini nah ini sudah ngisi. Kalau ininya rusak, terkena apakah itu blas, kemudian kresek, ada satu lagi sama putih palsu. Ini tidak nampak putih palsu ya, karena sudah dikendalikan. Ini tidak akan berfungsi dengan maksimal ya. Fotosintesis tidak akan maksimal. Nah, apa guna fotosintesis? Yaitu mengubah unsur hara makanan, pupuk yang kemudian diolah oleh daun untuk nutrisi. Nah, sehingga kalau serangan penyakit itu terjadi di fase begini tidak terlalu khawatir kita. Kebanyakan petani itu membiarkan saja karena ini sudah bentar lagi dipanen gitu ya. Hingga kembali lagi ke tadi ya, peningkatan produksi kita menggunakan pupuk hayati, puca madu, dan ini tahun ini di Balai Benih juga akan menggunakannya lagi. Insya Allah nanti dari tahun ke tahun pasti akan menggunakan ya. Karena sudah real, hasilnya sudah nyata. Dari 5,4 ya, sebelumnya itu tidak menggunakan itu 3 ton 4 ton, menggunakan sedikit 2 botol itu sudah ya, naik 5,4 ton. Setelah itu naik lagi 6,128 ton. Musim gadu besok saya yakin di atas itu ya. Nanti kita lihat seperti apa ya. Jika penggunaan pupuk hayati ini sesuai dengan SOP, saya yakin akan meningkat. Itu sesuai yang disampaikan oleh Pak Insinyur Sigit selaku formulator, bahwa dari MT ke MT, dari tahun ke tahun, maka kualitas lahan sawah kita itu akan semakin bagus, sehingga mengakibatkan
produktivitas atau produksi padi sawah kita akan meningkat. Dia akan meningkat. Jadi grafiknya meningkat. Nah, apakah meningkat terus? Ya enggak lah. Ya, meningkat terus ya. Tapi ada mentoknya. Nah, mentoknya di mana? Yaitu di batas kemampuan genetika dari tanaman itu sendiri. Ini sudah sunatullah ya. Tidak akan mungkin padi ini akan menghasilkan 30 atau 50 ton per hektar. Itu sudah melewati kodratnya. Jadi kalau Inpari 32 dia penelitian, mungkin dia kapasitas genetiknya mampu 9 ton per hektar, ya itulah. Nah, kalaupun lewat itu enggak banyak ya, bisa lewat dengan kondisi perlakuan yang ekstra, itu bisa ya koma 9, berapa ton. Nah, ini saya turut senang dan bangga bisa membantu teman-teman di Balai Benih untuk peningkatan produksi, karena tupoksi dari Balai Benih itu adalah menyiapkan benih sumber yang akan ditanam oleh petani di Kabupaten Berau. Bahkan ini informasi dari Pak Kepala, Pak Mul, bahwa di Bulungan Kaltara itu sudah siap-siap MOU mau mengambil berapa kemarinnya, 5 ton kalau tidak salah untuk musim ini. Jadi hasil ini nanti bisa jadi ini ke Kaltara. Ya, ini prestasi yang membanggakan. Saya pernah juga dulu ya sekitar 6 ton Kaltara ya, tahun berapa ya, lupa saya, 2015 ke 14 gitu ya. Nah, ini sahabat tani semuanya, sambil kita nunggu teman-teman ya, terutama Pak Bung, seperti apa sih nanti keterangan beliau, karena beliau kan hari-hari di sini Pak Mul ini ya. Walaupun kepala seperti saya dulu ya, panen ya ikut ngarit. Kalau pakai mesin ya panen pakai mesin. Kalau pengolahan lahan ya naik di traktor. Jadi anggap aja olahraga ya. Kalau hasilnya kurang ya, tapi badan kita tetap sehat karena olahraga. Itu aja kok repot, bilang Gus Dur. Ya Allah, itu aja kok repot ya. Oke, sahabat semua, kita skip dulu sebentar, kita tunggu dari kehadiran Pak Mul ya. Hitung mundur. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat tani se-Indonesia ya. Salam puja madu, salam sejahtera buat petani Nusantara. Sobat tani yang berbahagia, kami selaku Kepala UPT Balai Benih Padi dan Hortikultura, kami Mulyadi SPKP beserta rekan-rekan staf yang berada di lapangan, ada Mas Jo ya, panggilan akrabnya kita familiar dengan Mas Jo, dan ini AA ini Pak Tarki, staf operasional lapangan yang selalu konsen terhadap sawah yang ada di UPT Balai Benih Padi dan Hortikultura ini. Sobat tani yang berbahagia, kita berada di tengah-tengah sawah. Ini kita sedang melaksanakan penanaman untuk musim rendengan ini dengan varietas Inpari 32. Di musim rendengan ini varietas IL32 ini merupakan suatu pemilihan varietas yang diidolakan oleh masyarakat tani yang ada di Berau karena gabahnya ini besar-besar. Dalam rangka pelaksanaan musim tanam rendengan padi di sawah UPT ini, salah satu untuk memperbaiki pembenah tanah, juga meningkatkan daripada pH yang tentunya nanti ending akhirnya adalah untuk meningkatkan daripada produktivitas. Salah satunya kita memakai pupuk organik
yaitu Pucang Madu. Pucang Madu dalam pelaksanaan di musim kemarin tahun 2022 musim gadu itu kondisi pH tanah kita yang ada di UPT ini sekitar 4,5. Ternyata saya belum juga berani mengatakan ada korelasi yang signifikan, tetapi sesuai dengan observasi di lapangan di musim tanam rendengan 2022 gini ada peningkatan pH dari 4,5 kita awal setar menjadi 5,3. Itu dengan aplikasi madu. Kemudian dari segi produktivitas kita juga ada korelasi peningkatan. Di musim tanam gadu kita mencapai gabah kering panen itu 5,4. Ternyata kemarin tim penyuluh juga Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten kembali mengubin Impari 32 ini ada peningkatan. Kemarin dari 5,4 menjadi 6,1. Salah satu aplikasi Pucang Madu sangat berpengaruh terhadap peningkatan pH dan juga peningkatan produktivitas padi yang ada di OPT ini. Kembali kami tetap mengaplikasikan Pucang Madu sampai nanti sejauh mana korelasi yang terhadap penggunaan daripada Pucang Madu ini. Salah satu Pucang Madu memang di literatur mengandung bakteri yang fungsional, pupuk majemuk, juga zat perangsang tubuh, dan ini sangat baik sekali. Kami terus akan mengaplikasikan Pucang Madu yang ada di sawah OPT. Nanti kami lihat output akhir daripada menggunakan Pucang Madu sampai di mana batas kemampuan maksimalnya dalam rangka peningkatan daripada produktivitas padi yang ada di UPT ini. Kembali kami nanti akan menyebarluaskan, akan juga mengumpulkan petani-petani yang ada sekitar dalam rangka melihat secara langsung korelasi pengaruh Pucang Madu ini terhadap peningkatan daripada produktivitas. Terutama kita konsen di perbaikan sifat fisik, kimia, dan biologi yang tanah yang ada di sini. Memang latar belakang dari sawah UPT ini pasang surut, piriknya tuh karat daunnya sangat bagus. Ternyata dengan penggunaan Pucang Madu bening ya airnya ya kemarin ini, dan di kuku-kuku ini tidak ada lagi timbunan-timbunan pirik yang melengket di ini, sehingganya ini mungkin pengaruh salah satu daripada kita mengaplikasikan Pucang Madu. Mungkin itu rekan kami AA ada yang bisa mengomentari terhadap penggunaan Pucang Madu. Silakan AA. Ya, lanjut Mas Jo, mungkin ada yang perlu ditambahkan. Cukup? Takut salah Bang. Oh, Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Lanjut Jangan aja. ragu-ragu dengan Pucang Madu jelas berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas. Enggak salah lagi sudah. Banyak benernya. Iya. Ngomongnya takut. Mungkin itu Bisa Sobat gitu. Tani, di pagi yang cukup berembun ini sebentar lagi kami akan melaksanakan biasa. Salam pengaritan, salam petani senusantara. Terima kasih Pak Mul dan tim. Satu bahasa, kolaborasi mantap, produktivitas meningkat. Ya, 1, 2, 3. Kolaborasi mantap, produktivitas meningkat. meningkat. Saya masuk juga di sini. Saya masuk ulangi kolaborasi. Oh ya. Apa nih sepatu? 1, 2, 3. Kolaborasi mantap, produktivitas meningkat. Terima kasih Pak. Terima kasih. Thank you, Mister. Thank you. Ya, emang harus begini. Saya nggak ada stiker aktif Mas ya. Terima kasih rekan-rekan Balai Benih yang sudah support di pagi hari ini. Beliau mau melanjutkan ngarit lagi. Cuacanya agak panas. Oke sahabat tani semuanya, sekian dulu ulasan dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Oke, salam tadi, peningkatan produksi harus kita lakukan. Sehat selalu. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.